Elektronik Indonesia. Semoga yang hadir, yang niat hadir, yang belum hadir, senantiasa Allah beri sehat afiat, panjang umur dalam taat, diberkahkan usia, rezeki keluarganya, diberikan semua hajat dan keinginannya, dijauhkan dari semua bencana, bala, fitnah dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai di hadis, masih melanjutkan yang kemarin, poin ketiga ya. Hadis yang ke berapa? 11. 15. Hadis yang ke-15 kita sampai di poin ketiga. Ketiga-tiganya ini sangat penting. Yang pertama, kalau kita masih ingat, tanda iman kepada Allah dan hari akhir adalah berkata baik. Yang kedua, tanda sempurna iman pada Allah dan hari akhir adalah menghormati tetangga. Nah, sekarang yang ketiga. Ketiga adalah tanda iman dan iman yang sempurna kepada Allah dan hari akhir adalah fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu adalah menjadi tuan rumah ya. Kata. Di samping itu mereka entah benar entah tidak saya nggak tahu, tapi di beritanya begitu. Mereka menjamu tamunya dengan mewah ya. Karena mereka orang Islam. Orang Islam itu memang dianjurkan. Bukan hal yang baru. Mereka sudah lakukan itu sudah sejak Islam ada. Apapun yang baik sebelum Islam dilestarikan, yang nggak baik setelah adanya Islam dibuang. Termasuk menyambut tamu, menjamu tamu ini adalah adat orang Arab yang baik. Nggak sedikit dari mereka yang punya khusus rumah megah beserta alat-alat dapurnya disediakan untuk para tamu, siapapun itu. Orang miskin kek, orang kaya kek, satu kek, serombongan kek, mereka sudah siap. Nah, itu diantara adat mereka yang baik. Dan itu dianjurkan oleh agama, oleh Islam dianjurkan. Sabda Nabi SAW itu tadi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Di sini beliau disebutkan dalam syarah ini, baik itu satu maupun banyak. Tamu ya tamu, satu ya tamu. Kalau satu nggak usah lah, satu doang tanggung, nggak juga. Tamu satu maupun banyak. Oh, ini kasihan orang miskin nggak punya apa-apa, kita jamu deh, kita ambil dia, kita anggap dia tamu. Kalau kaya enggak, ya enggak, tetap walaupun dia kaya miskin tetap tamu. Bagaimana memuliakan tamu itu? Minimal nih. Minimal apa? Sambut dengan senyum. Pertama kali datang dengan senyum, jangan senyum perut.
Assalamualaikum, salam. Baik, silakan. Ya, datar, cool. Enggak juga. Enggak dianjurkan itu. Sangat tidak dianjurkan. Harus ketemu, lihat wajahnya dengan senyum. Ya. Yang kedua, minimal bicara yang baik. Jangan waduh, kayak nih lagi susah sekarang. Ya, tamu datang tamu tiba-tiba lagi susah semua nih, apa semua macet, segala macet. Ya, orang juga sumpah kedengarannya juga nggak betah, orang dengarnya ngeluh mulu ya. Jangan, ya. Itu minimal menyambut tamu dengan itu. Apalagi wabastu firashin lahu, digelarin karpet. Ya. Jangan gitu aja. Taruh silakan duduk di lantai, jangan, ya. Kita semua insyaallah tahu ya, apalagi orang yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, orang Jawa, orang Madura tuh, masya Allah, mereka sudah turun temurun. Orang Betawi juga, masya Allah, orang dulu ya. Kalau sekarang mungkin nggak ngerti, mungkin karena hampir mereka jarang menerima tamu. Setiap hari kerja terus jarang di rumah. Gimana mau ke rumah tamunya? Orang nggak ada orang, gimana mau ke rumah coba? Orang dulu kan nggak, tamu kadang seminggu sekali, 2 hari sekali datang tamu, masya Allah ya, sering tamu, sehingga tahu bagaimana cara menghormati tamu. Orang sekarang mungkin ya ada yang sama sekali nggak tahu cara menyambut tamu, nggak tahu sama sekali. Datang tamu ya begitu aja, ngobrol, ada apa nih, udah pulang lagi, ya gitu aja. Jadi orang nggak kayak tamu, kayak cuman ada keperlu aja ya, gitu ya. Kemudian dibentangkan karpet apa yang layak ya. Kemudian wa ijlasuhu fi sadril majlis, kalau emang sedang ada perkumpulan. Nah, termasuk menghormati tamu adalah mendudukkan dia di tempat terkemuka, yang terdepan gitu ya. Mentang-mentang dia orang yang terhormat misalnya, terus tamu misalkan situnya, enggak, itu bukan termasuk menghormati tamu. Tamu didudukkan di tempat yang di depan ya, tamu itu. Kemudian di antara hak tamu adalah it'amu, di antara menghormati tamu adalah memberi dia makan selama 3 hari 3 malam. Memberi dia makan 3 hari 3 malam, enggak maksain, enggak, seadanya. Apa yang dia mampu pasti makan. Semampunya nasi sama mie doang misalnya, ya nggak apa-apa. Kalau tamunya berkenan silahkan, alhamdulillah. Nggak berkenan ya mungkin dijajan di luar, mungkin beli online, mungkin bisa aja ya. Kemudian summa muwada'atuhu bilutfin. Nah, ini nih yang belum saya dapat, bahasa kitanya nggak tahu saya. Kalau orang datang, kita namanya tarhib, bahasa Arab tarhib namanya, sambut ya. Orang datang di sambut ya. Nah, kalau orang pergi diapain dah kira? Dihantar. Kita nggak hantar juga kan? Ah, itu bahasanya apa sekarang? Di bahasa Arab namanya muwada'ah. Kalau dalam qasidah itu ada wadda ya Ramadan kan ya. Jadi dalam bahasa itu ada adab untuk menyambut dan menghantar. Nggak ngantar juga, itu di rumah. Kalau ngantar ke terminal, ke stasiun ya, ke bandara ya, enggak. Apa namanya itu? Mungkin bahasa yang apa kira? Menghantar. Melepas. Iya kali ya. Lebih dekat ya, melepas ya. Ya, dan melepaskannya dengan lemah lembut. Ya. Termasuk menghormati tamu adalah melepaskan dalam keadaan lemah lembut. Maksudnya senang, dengan bahagia gitu, enggak? Iya. Mau pulang? Alhamdulillah. Setelah 3 hari ini ngerepotin. Wa muwada'atu bilutfin, dengan lemah lembut ya. Nah, di sini jelaskan apa aja sih adabnya adab menghormati tamu. Nah, dan ini sudah dicontohkan oleh orang-orang soleh. Nggak usah jauh-jauh, orang yang masih kita dengar, kita temu masih begitu. Bagaimana caranya? Yanbaghi khidmatuhu binafsih. Kalau ada tamu, lebih diutamakan yang ngapa-ngapain itu dia sendiri. Jangan nyuruh orang. Misalnya nyuruh pembantu, misalnya nyuruh siapa, itu enggak.
tidak dianjurkan. Yang repot, yang ngambil makanan misalnya, yang menyuguhkan makanan itu dia sendiri, tuan rumah sendiri. Itu lebih afdol. Kenapa? Harus banget apa kita yang gituin, yang apa namanya, menyajikan, yang apa ya, yang melayani, yang melayani itu kita sendiri, bukan pembantu, bukan orang luar, bukan murid, mungkin enggak juga, kita sendiri yang melayani. Kenapa demikian? Karena itulah yang dilakukan oleh orang yang paling mulia sedunia, Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ada tamu, beliau sendiri yang layanin. Padahal beliau kurang apa muridnya? Kurang loyal apa muridnya? Maaf. Tapi yang melayani adalah beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita lakukan, itu yang demikian itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kalau ada tamu langsung beliau sendiri yang layanin. Siapa lagi? Semua khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua sahabat-sahabat kalau ada tamu yang melayani adalah beliau sendiri. Masya Allah. Dan sebatas apa kita menghormati tamu itu? Nah, juga dianjurkan sini, dididik, dikasih tahu, diarahkan bagaimana caranya. Wa yukrahu takalluf lahu, makruh, tidak dianjurkan maksain. Ada tamu nih, wah kita beli ayam selosin, wah beli kambing, nasi apa tuh kemarinnya, gebuli, wah mahal nih, biarin, utang, enggak dianjurkan sama sekali. Karena apa? Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul SAW memerintahkan kepada kita, alla natakallafa lidhaif, kita enggak maksain untuk tamu, ma laisa indana, yang kita enggak punya, terus diada-adain, ngutang dulu deh, enggak dianjurkan untuk memaksakan apa yang kita enggak punya. Wa an nuqaddima ma hadarna, ya, enggak dianjurkan untuk maksain apa yang kita bakal suguhkan kepada mereka. Wa warada, dan juga ada hadis sebutkan, la tatakallafu lidhaif, jangan maksakan diri untuk tamu. Semua diadain, semua dibeli, gajian bulan ini habis untuk satu tamu misalnya. Kenapa? Karena ada efeknya. Enggak ada perintah Ar-Rasul, perintah Allah yang enggak baik. Enggak ada larangan yang baik, enggak ada. Yang dilarang pasti enggak baik. Apa efeknya? Fatubghidu. Kalau kamu maksain buat dia, nanti kamu enggak suka sama dia. Ada rasa bosan. Manusia itu ya manusiawi memang. Manusia itu kalau terlalu maksain lama-lama bosan. Enggak usah banyak-banyak. Ada tetangga, bisa ada orang lewat setiap hari minta 1.000. Tapi tiap hari minta mulu, pada 1.000. Atau nggak usah 500 rupiah deh. Sampai kita tiap hari tapi bosan. Allah SWT nggak bosan, nggak ada sama sekali bosan. Mungkin Tuhan telah bosan, nggak ada. Allah nggak bosan, ya, nggak ada. Itu sifat makhluk, bener. Itu sifat makhluk dan Allah nggak bosan. Nah, jangan sampai maksain, biar apa? Biar kalian nggak benci sama dia. Kenapa emang kalau benci sama tamu? Fa inna man abghadad dhaif faqad abghadallah. Orang yang enggak suka sama tamu berarti dia enggak suka sama Allah. Nah, kan repot kan? Nah, makanya jangan maksain. Tamu seadanya kita keluarin. Kalau enggak ada, ya seadanya aja. Ya yang mau, yang ada keluarin, yang ada. Kalau enggak ada sama sekali, air putih. Air putih, teh tawar misalnya, gula habis, ya udah. Air putih, teh tawar, nggak ada teh juga, air putih jadi dah. Ya. Waman abghadallah, ya udah. Orang yang nggak suka sama Allah berarti abghadahullah. Allah nggak suka sama dia. Ya, kuncinya
Jangan sampai nggak suka sama Allah. Nggak suka sama tamu berarti nggak suka sama Allah. Nggak suka sama Allah berarti Allah akan nggak suka sama dia. Min sama qala ba'dhum. Dari demikian orang ada yang mengatakan, ma ubali man atani min ikhwani fa inni la atakallafu lahu. Artinya gini, saya nggak peduli siapapun yang datang silakan, ahlan wa sahlan. Tapi saya nggak memaksain. Datang terus harus beli buah-buahan sekilo, wah ini sekilo, wah repot juga ya. Innama uqarribu ma indi, yang anak keluarin adalah apa yang anak punya. Walau takallaftu lahu lakarahtu maji'ahu wa malaltuh. Seandainya saya kalau saya maksain, ada tamu kita paksa beli apa, nanti ada saatnya nanti kita nggak suka kalau dia datang. Ya, dia lagi datang. Ya, nah, ya itu adalah penyakit. Bagaimana caranya? Lebih baik menghindari. Jangan sampai kita ngomong ya. Bagaimana caranya? Jangan maksain. Kalau udah iya, berarti kita bosan. Nah, bosan sama tamu, itulah bahayanya. Jangan sampai bosan sama tamu, ya. Kemudian ada lagi yang sebagian menafsirkan, apa sih, bagaimana sih definisi daripada maksa? Maksa tuh bagaimana maksudnya? Bi antut'im akhok ma la ta'kuluhu anta. Yang dikategorikan maksain adalah kamu berikan kepada tamu yang kamu sendiri nggak makan. Kita misalnya apa yang kita jarang makan misalnya? Kebuli lah ya. Sering kita makan kebuli di rumah. Kebuli. Jarang kebuli kali ya, di rumah. Kali suara asem. Tahu sama. Tempe goreng ya, itulah. Ikan asin biasa. Kebuli balik ya kalau acara-acara biasanya. Ya. Tiba-tiba ada tamu, kita pesanin kebuli di mana? Apa kemarin? Apa? Yang kemarin kita beli pasang, yang biasa kita beli itu. Kebuli apa tuh? Ayam apa tuh? Yang restoran apa namanya? Yang kebuli itu. Telepon buat tamu, telepon maksain. Kita sendiri nggak makan, terus kita ada buat tamu, bukan? Itu namanya maksain, ya. Bi antazid alaihi fil jauda wal qimah. Oke, kita biasa makan tahu tempe misalnya. Nah, ada tamu nih, tahunya tahu Bandung. Wah, repot ini. Agak lumayan nyari dulu kita, mahal juga kan dibanding tahu biasa. Tempe yang apa? Misalnya tempe yang impor misalnya. Jangan, biasa-biasa aja. Yang kita makan adalah yang kita berikan. Nah, lebih dari itu, lebih mahal dari itu, lebih baik daripada itu, berarti kita sudah dikategorikan maksain. Walaupun ada sebuah hadis tadi itu enggak menafikan hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Man ladzadza akhahu bima yashtahi kataballahu lahu alfi hasanah. Barang siapa yang membuat saudaranya merasa lezat, maksudnya memuaskan dia, apa yang dia inginkan, dia pengen apa nih? Ayo, pengen apa? Wah, enak nih kalau lagi ada sate ini dingin-dingin, sate kambing sama sop. Ayo beli, misalnya gitu ya. Terus dia senang, dia merasa puas dengan apa yang kita berikan. Apa pahalanya? Allah mencatat bagi dia 1 juta kebaikan. 1. Ada lagi nggak? Ada. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah hapuskan dari dia yang tuan rumah ini 1 juta kejelekan. Dosa dia 1 juta habis. Pahala dia tambah plus 1 juta. Dosa habis 1 juta. Cukup? Enggak, masih ada lagi. Wa rafa'alahu alfi darajah. Pangkat naik 1000. Wah, ya. Wa at'amahu, ada lagi. At'amahullah min 3 jannat. Allah akan memberi makan dia dari 3 surga. Jannatul Firdaus, wa jannatul Aden, wa jannatul Khulud. 3 surga sekaligus. 3 menu surga Allah kasih untuk dia semuanya. Firdaus, Aden dan Khulud. Walaupun dia masuk di salah satu surga itu, tapi menunya sampai ke dia. Kenapa?
Karena dia di dunia pernah memuaskan saudaranya yang datang dengan apa yang dia inginkan. Lagi datang pengennya makan sate, tiba-tiba menunya sayur asem. Ya senang juga sih, alhamdulillah bisa kenyang. Tapi nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah kita tanya, nanti mau apa? Mau makan apa yang enak nih? Yang Haji makan apa nih? Sop janda, ayo kita beli. Wah misalnya gitu kan ya, dekat sini kan? Sop janda kan ya, Cibitung. Ayo kita beli dah. Nah dia alhamdulillah seneng, udah girang dia. Nah dapat itu. Terus bagaimana? Itu yang tadi gimana tadi? Nah ya, li'annahu mahmulun ala ma idza kana hadiran indahu aw lam yakun hadiran. Nah tadi kan nggak boleh maksain, ini dikasih pahala. Bagaimana caranya menyatukan dua hadis ini? Yang tadi jangan maksain kalau nggak ada. Kalau ada kenapa enggak? Kita punya duit. Memang kita nggak suka, maksudnya nggak pengen gitu makan kayak kebuli misalnya, kayak apa sate misalnya, kayak apa, memang nggak selera gitu. Kita maunya sederhana aja. Cuman ada tamu, kita jamu dengan hidangan yang mewah. Ada, boleh, silahkan, boleh aja. Nggak menafikan hadis yang tadi gitu. Silahkan, kalau mau ada silahkan, boleh, dan dia mendapat pahala yang tadi itu 4 ya. 1 dosa diampuni, dikasih kebaikan 1000 juta, dosa diampuni 1 juta, pangkat derajat dinaikkan 1 juta, dan dia diberi menu 3 surga sekaligus, surga Firdaus, surga Aden, dan surga Khulud ya. Dan itu tata cara bagaimana cara menghormati tamu dan apa yang dikategorikan dengan memaksa ya. Setelah ada tamu datang, apa yang harus kita lakukan? Nah, adabnya bagaimana adabnya? Tamu datang nih, terus ngapain dulu? Wa yanbaghi ta'jil ihdar ma hadara min at-ta'am ila ad-dhaif. Segera tamu datang, segera langsung kasih makan, kasih makanan. Apa kek? Tamu jauh kan, capek biasanya. Kali dia harus kemasukan apa gitu di mulutnya. Apa yang pertama kali didahulukan? Sudah ada tuntunannya Islam, masya Allah ya. Apa yang pertama kali dikeluarkan? Wa yabda bitaqdimil fakihah in kanat. Kalau ada, kasih dulu buah-buahan dulu. Datang tamu, yang pertama kali disuguhkan adalah buah-buahan. Maksudnya itu makanan ya, bukan minuman. Minum pasti. Kalau di Tarim itu pasti di Tarim, di Hadramaut, siapapun yang datang ke sana, ana sebagai pelayan sana, pelayan rumahnya Habib Zain bin Sumit, itu datang langsung kasih air dulu. Siapapun datang, mau ngapain aja, mau walaupun salah alamat misalnya, datang alhamdulillah kasih air dulu. Hah? Dari siapa? Oh ini, bukan. Ya, balik lagi dia. Penting udah dapat air. Karena sana panas banget, ya. Dan itu adab juga. Datang kasih air dulu. Kasih air, habis itu mungkin tergantung nih, kalau panas kasih es. Kalau lagi dingin kasih teh, misalnya teh yang panas ya. Karena sana teh nggak ada, sana es teh nggak ada. Minum es teh sana, di sana nggak ada sana minum es teh. Teh kok dingin gitu, nggak ada sana. Di sini doang nih ada es teh nih, sana nggak ada. Sana dingin ya sirup berarti. Kalau teh berarti panas. Sana nggak ada es teh. Tapi waktu saya racunin, saya dikasih termos, saya bikin minum. Apa ini? Coba dulu minum. Enak ini, apa ini? Ini es teh. Disuka rupanya. Cuma belum pernah nyoba. Es teh dingin, apa ini gitu? Teh ya panas gitu, taunya di teh panas. Kalau es ya sirup gitu ya. Tapi kita coba, kita racunin ini. Minum apa nih? Enak nih, apa nih? Es teh. Nah, baru disuka tuh itu. Tapi sana nggak ada ya. Jangan coba-coba ngasih es teh orang sana, jangan, nggak ada. Taib. Datang langsung kasih air dulu. Nah, kemudian makanan apa yang harus pertama kali disuguhkan? Buah-buahan. Kalau ada. Kemudian apa? Kemudian makan.
daging misalnya, atau apapun yang makanan berat lah, makanan berat, bisa nasi pakai ikan, lauk segala macam. Kemudian setelah itu apa? Manis-manisan, misalnya apa ya, agar atau apapun yang manis lah. Itu susunan cara menyuguhi tamu. Pertama kali buah-buahan, kemudian makanan berat, kemudian makanan ringan ya. Itu caranya. Subhanallah ya. Sampai cara nyuguhin diajarin. Subhanallah ya. Kemudian bagaimana cara orang dulu? Orang dulu semua disuguhin semuanya. Orang dulu makanan semua dikeluarin. Tamu, ada tamu, semua makanan ada semua dikeluarin semuanya. Kalau nggak ada yang ada aja keluarin semuanya. Jadi sehingga mereka bisa milih apa yang lagi mereka pengen. Apakah buah-buahan aja, apakah makanan berat, atau apakah makanan ringan, terserah. Langsung datang tamu langsung dikeluarin semuanya. Buah, nasi, sama makanannya. Itu orang dulu tuh. Caranya begitu, mereka ada sebagian orang yang mengamalkan itu, langsung datang semuanya Kemudian setelah keluar, bagaimana sikap kita menyambut tamu itu? Dianjurkan untuk tuan rumah makan bersama tamu. Dianjurkan tuan rumah makan bersama tamu, bersama-sama, bukan terus nanti aja atau duluan, saya duluan deh. Itu egois teman itu. Biar kenyang duluan dia. Kenyang duluan baru tamu suruh makan, enggak juga. Atau belakangan, enggak, itu enggak dianjurkan. Entar biar tamu kenyang dulu, entar baru saya, enggak. Itu enggak dianjurkan. Bagaimana yang dianjurkan? Makan bareng tamu. Bahkan ada yang menganjurkan untuk disuapin tamu itu. Nih, makan. Kalau tamunya murid kita mungkin, atau anak-anak kecil mungkin, atau yang di bawah kita lah, disuapin. Bahkan itu talgim adalah salah satu cara kita mencari berkah daripada orang yang alim, orang yang sepuh, orang yang alim. Kita cara enggak Habib atau kiai minta talgim, itu cara mereka, cara para habaib khususnya dan para ulama. Mereka minta berkah daripada talgim itu. Bukan hanya anak kecil yang suapin, tapi ada orang alim, orang yang soleh, minta talgim, minta disuapin. Habib ini ada korma, tolong suapin, gitu. Minta berkah daripada suapin. Orang kok udah gede suapin gitu ya? Karena kita nggak tahu. Kalau udah tahu ilmunya, tahu caranya, dan itu diamalkan sampai sekarang oleh orang-orang alim. Orang alim, udah berapa kali saya minta, ada orang alim datang ke pesantren, saya minta talgim, korma kayak buah kayak apapun, dan mereka ngerti, habis talgim disuapin, kita ambil berkahnya itu. Mereka sudah pernah disuapin sama orang soleh, terus nyambung kepada Rasul SAW. Itu ilmunya. Jadi biar kita tahu, jangan terus kalau ada lihat itu, wah apaan tuh, ajaran baru nih, suap-suapin enggak juga. Itu adalah ajaran orang-orang alim ya, orang ulama ya. Begitu. Kemudian itu kalau pantas, kalau nggak pantas jangan. Kalau orang kita tamu kita suapin.